Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lagi ucapkan selamat juga selamat tahun baru bagi kita semuanya. Ya, kita ada di tahun 2021 di hari yang ketiga. Ya, baru kemarin rasanya hari pertama, sekarang sudah hari ketiga. Besok sudah 4, hari yang keempat. Minggu depan sudah masuk hari yang ke-10. Jadi waktu begitu cepat sekali berlalu. Ya, mari kita akan melihat, baca, kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini. Kitab Maliaki pasal yang ketiga. Kita lihat kitab Maliaki pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 14 sampai yang ke-18. Maliaki 3 ayat 14 sampai yang ke-18. Kita akan coba baca, lihat, ya, renungkan dari ayat-ayat ini. Saya sendiri waktu bagian-bagian terakhir baca di pembacaan Alkitab tahunan, maka di sini juga kita bisa dapat juga satu hal, kita bisa pelajari bersama-sama saat pagi hari ini. Yuk, sudah ketemu semuanya? Amin. Iya, mari. Maliaki 3 ayat 14 sampai yang ke-18 dan juga nanti pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah kepadanya. Pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, 2, 3, ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti berapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Gitu kan. Kalau kita perhatikan hal yang menarik yang kita boleh pelajari disampaikan oleh firman Tuhan, bahkan yang dinubuatkan oleh Maliaki disampaikan kepada umat Israel, khususnya kerajaan orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan, ya, pada saat itu. Jadi kitab Maliaki ini adalah ditulis sesudah orang Israel, kerajaan Yehuda kembali dari pembuangan, sesudah kurang lebih sekitar 100 tahun, ya, 100 tahun lamanya mereka kembali dan sudah menetap di tempat mereka, ya. Waktu mereka kembali itu mereka semangat, ya, bangun rumah Tuhan, ya, mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, maka orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ini, komitmen mereka mulai memudar, ya, dengan berlalunya tahun-tahun. Jadi waktu baru kembali dari pembuangan, mereka semangat, ya, bangun rumah Tuhan, ya, satu ikatan, ikrar, komitmen yang mereka ingin buat. Kita tidak mau sama seperti nenek moyang kita, para pendahulu kita. Kalau mereka melakukan perbuatan yang fasik, perbuatan yang jahat, dan akibat perbuatan fasik jahat tersebut, akhirnya kita dibuang sampai ke dalam pembuangan. Dan sekarang mereka setelah kembali mengadakan satu ikrar, komitmen. Kita tidak akan sama seperti nenek moyang kita. Kita akan buat satu komitmen yang baru, ya, membangun rumah Tuhan, ya, menjaga hukum Tuhan, ya. Dan waktu baru mereka kembali itu mereka semangat. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, sekitar 100-an tahun berikutnya, maka komitmen itu mulai memudar, ya, kasih mereka mulai memudar.
Kesetiaan mereka mulai memudar. Bahkan semangat untuk menjaga hukum Tuhan itu juga sudah mulai memudar. Ya, sudah mulai memudar. Dan kalau kita lihat diperhatikan di yang tadi kita baca, karena sampai di sana dikatakan bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ya, saya akan bacakan lagi, kita perhatikan ya di dalam ayat yang ke-14 di sana bahwa ada satu pernyataan atau statement dari orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan, bahwa ibadah ini adalah sebuah kesia-siaan. Ya, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Untuk apa kita memelihara hukum Tuhan? Ya, untuk apa kita melakukan sebuah pertobatan? Ya, nah di dalam ayat yang ke-14, ya 14 saya akan bacakan lagi. Kamu berkata, ya, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ya, jadi orang Israel, umat Tuhan yang ada pada hari itu, ya, mereka berkata bahwa adalah sia-sia. Apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Ya, sia-sia saja. Percuma saja kita capek-capek, ya, datang kepada Tuhan, ya, beribadah, ya, kepada Dia, ya, dan seterusnya. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, jadi di sana di ayat 14 itu ada 3 hal yang mereka sampaikan, utarakan, ya, bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah sia-sia. Dan kalau kita tahu orang Israel pada zaman itu beribadah itu, mereka ibadahnya bukan seperti sekarang. Kita bersyukur kita datang ibadah ini, kita tidak perlu bawa korban lagi, ya, bawa korban hewan, korban binatang untuk penghapusan dosa. Kalau pada waktu itu, pada zaman itu Yesus belum datang, belum mati, belum menebus, maka mereka beribadah itu bawa apa? Bawa dari rumah. Ya, bawa misalnya korban hewan. Karena Alkitab mengatakan kepada mereka, kalau misalnya mereka datang ke rumah Tuhan itu, jangan datang dengan tangan hampa. Nah, ayo coba kita lihat ya. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Ayo. Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai yang ke-17. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok tahun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, waktu mereka datang menghadap kepada Tuhan, ya, di sini ada 3 hari utama, ada 3 hari yang diberikan kepada mereka. Jadi waktu mereka datang beribadah, mencari Tuhan, maka di sana dikatakan firman Tuhan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi mereka waktu datang beribadah, sekali lagi orang Israel pada waktu itu beribadah itu bukan seperti kita sekarang. Kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita beribadah, yang kita datang bawa hanya hidup kita, diri kita, persiapkan diri kita untuk beribadah. Tapi pada saat itu alangkah repotnya, misalnya mereka datang beribadah itu mereka bawa korban. Ya, mereka bawa korban untuk penebusan dosa. Dan di sana dikatakan firman Tuhan di ulangan tadi, yang tadi kita baca, bahwa jangan datang ke hadirat Tuhan itu dengan tangan yang hampa. Bawa sesuatu, ya, sebagai korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi artinya bahwa setelah sekian lama ini, semua yang mereka lakukan, rutinitas ibadah yang mereka lakukan, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan tempat mereka untuk pergi beribadah ke Yerusalem sana, ya, ke bait suci sana, bait suci yang ada pada hari itu, dan mereka mengatakan bahwa, aduh, sia-sia beribadah kepada Tuhan, ngapain kita capek-capek beribadah kepada Tuhan, ngapain kita mesti repot-repot bawa ini semuanya, kita bawa lagi sesuai tuntutan itu, bawa lagi persembahan kita nih, bawa ini lagi dan seterusnya, sia-sia. Ya, setelah sekian lama, komitmennya mereka mulai memudar gitu. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu apa yang lagi lakukan? Di ayat yang ke-14 tadi juga di Maliaki itu, bahwa apa untungnya kita harus memelihara apa yang harus dilakukan? Memelihara hukum Tuhan. Untungnya apa sih? Ngapain sih kita pelihara hukum Tuhan? Ngapain sih kita mesti berpegangan kepada semuanya itu? Ya. Ngapain semuanya kita nanti berjalan dalam pakaian yang berkabung? Pakaian yang berkabung itu artinya itu hidup dalam pertobatan.
Karena manakala firman Tuhan datang kepada umat Tuhan pada saat itu, misalnya mereka berbuat dosa, ya, makanya biasa ditandai adalah dengan berkabung. Ya, atau artinya ada pertobatan. Jadi apa untungnya? Apa untungnya kita beribadah adalah sebuah kesia-siaan beribadah kepada Tuhan. Ngapain kita mesti capek-capek? Tinggalkan tempat kita, tinggalkan rumah kita. Ngapain kita mesti melihara hukum Tuhan? Ya, ngapain kita hidup dalam pertobatan? Kalau nanti dalam ayat 15. Dan saya berdoa saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang ada di tahun 2021 ini, jangan sampai juga setiap kehidupan kita itu mengatakan, aduh saya sudah sekian lama ikut Tuhan, saya sudah capek-capek ini, adalah sebuah kesia-siaan. Ya. Waduh, sudah capek, sudah ini, ya dan seterusnya, ya. Bawa lagi kehidupan saya, ya, belum lagi bayar harga, belum lagi lakukan ini, belum lagi ini, ya. Ngapain harus memelihara hukum? Ya, ngapain harus hidup dalam pertobatan? Ngapain kita mesti menyadari kesalahan kita? Kalau, nah di dalam ayat yang ke-15 kita perhatikan. Ya, di dalam ayat ke-15. Kenapa demikian? Karena saudara di ayat yang ke-15, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ya, jadi kalau di dalam ayat 15 itu, kita yang sudah beribadah kepada Tuhan, kita yang sudah datang menghadap Tuhan, ya, tidak dengan tangan yang hampa, bawa sesuatu, bawa persembahan mereka, bahkan di Maliaki ini juga, mungkin mereka juga bawa kembalikan juga milik Tuhan, ya. Mereka sudah melakukannya, sudah sekian lama mereka mengerjakan, sudah sekian lama mereka hidup dalam pertobatan, mereka bertobat, ya, bahkan memelihara hukum Tuhan. Tetapi kalau kita melihat apa yang di sana dikatakan, orang fasik yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan, orang-orang fasik yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan, tidak beribadah, tidak membawa persembahan mereka. Ya, terus apa lagi? Tidak memelihara hukum, tidak hidup dalam pertobatan, tetapi kok mereka mujur. Oh, di sana ya di ayat 15. Bukan saja mujur orang-orang yang berpuasa itu. Jadi, artinya, ya, orang Israel pada waktu itu, pada masa itu, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah datang bawa persembahan kita, tidak dengan tangan hampa. Kita sudah kembalikan milik Tuhan. Kita sudah memelihara hukum Tuhan. Kita sudah hidup dalam pertobatan. Kita lakukan semua yang mau tahu. Tetapi orang-orang fasik itu kok hidupnya yang tidak melakukan seperti kita kok sepertinya mujur. Baik-baik saja tuh hidupnya. Bahkan di dalam Mazmur 73 sehat, ya, mereka semuanya tidak ada kesakitan, tidak ada tulang. Tapi kita yang beribadah, yang melakukan ini, yang kerjakan ini, dan mungkin rasa-rasanya capek, ya, keluarin tenaga, keluarin ongkos, keluarin ini dan seterusnya. Tapi kok kita sepertinya tidak mengalami kemunculan. Belum ada sesuatu yang terjadi. Tapi orang-orang fasik itu seperti hidupnya itu baik-baik saja. Wah, mereka ini saja. Tapi kok kita seperti ini? Saya berdoa saudara dikasih Tuhan, kita yang melangkah pada hari ini, pada tahun ini, dikasih oleh Tuhan, jangan sampai nanti kita juga mungkin melihat seperti itu gitu. Sehingga muncullah, ngapain. Terus apa lagi nih di ayat yang ke-15 itu? Ya, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mereka mencobai. Ya, jadi orang-orang fasik itu yang tidak seperti kita. Kita ini sudah capek-capek loh. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah bawa persembahan saya. Saya sudah kembalikan milik Tuhan. Saya sudah apa lagi? Hidup dalam pertobatan. Tetapi kok Tuhan, belum ada berkat Tuhan. Belum terjadi kemunculan. Doa belum dijawab. Terus saja saya mengalami beban. Terus saja ada pergumulan ini. Terus saja ini. Tuhan, kalau begitu di manakah Engkau? Apakah saya mesti terus beribadah kepada Tuhan? Apakah saya terus mesti lakukan ini? Apakah saya terus mesti kerjakan ini? Apakah saya terus mesti melayani? Ya, belum lagi kalau misalnya kita yang misalnya juga yang melayani, belum lagi misalnya saya harus bayar harga juga. Waktu mau melayani juga harus ada persiapan, harus ada ini dan seterusnya. Tuhan, untuk apa semuanya ini? Saya sudah jauh, saya sudah capek, saya sudah ini. Tetapi kalau hidup ini terus sepertinya rasanya karena kutuk terus.
Rasanya beban terus ada, rasanya pencobaan terus ada, rasanya kok sepertinya doa saya masih nyantol. Tapi di samping saya itu loh, orang yang fasik, orang yang tidak melakukan seperti saya, orang yang tidak bayar harga, orang yang misalnya dia terus berbuat kejahatan, berbuat kefasikan, berbuat ini tidak memelihara hukum, tidak hidup dalam pertobatan, dia tidak bawa milik Tuhan, tidak bawa ini, tetapi kok mereka mujur. Mereka kok sepertinya baik-baik saja. Mereka mengalami misalnya, ya dipandang baik dan seterusnya. Tapi kalau saya ini loh. Ayo coba kita lihat lagi ya, Mazmur 73. Mazmur 73. Ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tuhan itu baik. Mazmur Asap itu adalah satu kelompok pemuji dalam rumah Tuhan yang diangkat oleh Daud. Ya, dia golongan dari orang Lewi, bagian penyanyi, pelayan itu. Ya, tuh, ya, baik bagi Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi yang bersih hatinya. Tapi sedikit lagi aku kata firman Tuhan, kakiku terpeleset, nyaris tergelincir. Jadi leset terpeleset. Kenapa? Tuh, kalau aku melihat kepada pembual-pembual, orang yang seperti ya, yang tidak seperti saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah, saya sudah bayar harga, saya sudah lakukan semuanya ini. Tapi orang itu, ya yang ini, pembual-pembual, orang-orang fasik, yang tidak seperti saya, yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan semesta alam. Tapi kok mereka sepertinya baik-baik aja. Sukses, berhasil. Ya, terus rasanya mungkin secara ini, wow, dan seterusnya. Tuh, apa lagi? Kemujuran orang-orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka tidak kena tulah, tapi saya ini loh sepertinya dikutuk terus, sepertinya, gitu. Dan oleh karena hal ini melihat secara mata jasmani, sehingga dia nyaris tergelincir, terpeleset. Dan akhirnya di tadi kita lihat Maliaki itu muncul kata sia-sia. Kalau gitu ngapain? Ngapain kita beribadah? Ngapain kita lakukan ini? Ngapain kita mesti tinggalkan rumah kita sekarang? Orang Israel pada waktu itu beribadah, mereka harus pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem, ke bait suci di sana. Ya, ada hari-hari raya, dan juga seperti misalnya di Samuel itu ada Hana, ya, yang setiap tahun dia bawa persembahan ke sana. Gitu. Jadi mesti beribadah tuh jauh-jauh ke sana. Tuhan, saya sudah beribadah setiap tahun ke sana, tapi saya di rumah terus ini disakitin terus sama penina. Madunya selalu menyakiti hatinya. Terus habis itu apa? Dikatain apa? Perempuan mandul, nggak bisa lahirkan anak. Ya. Jadi pada zaman itu, pada waktu itu, kalau orang nggak bisa lahirkan anak itu dikatakan kena kutuk. Karena Tuhan akan berkati kandungannya. Tapi kalau nggak bisa lahirkan anak, berarti dia nggak bisa lahirkan generasi. Kamu kena kutuk, kamu ada dosa. Wah, ditambah lagi beban dia. Ya, disakiti sama penina, sekarang itu lagi. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Setiap tahun dia pergi tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap bawa korbannya dia. Dia tetap menghadap Tuhan di Silo. Sekalipun yang jadi imam di sana, saudara perhatikan, yang jadi imam adalah siapa? Hofni dan Pinehas, anak-anak lelaki Eli yang kata firman Tuhan dursila, yang jahat. Tetapi dia tetap datang cari Tuhan. Dia tetap bawa hidupnya. Dia tetap persembahkan korbannya. Dia tetap bayar harga ke sana. Disakiti itu tidak menghambat dia cari Tuhan. Ya, dikatain perempuan mandul yang tidak bisa lahirkan generasi tidak menghambat dia. Dia tahu Tuhan. Bukan sebuah kesia-siaan dia bayar.
bukan sebuah hal yang rutinitas. Kenapa? Setiap tahun. Itu artinya korbannya begitu luar biasa. Tinggalkan tempatnya dia. Bawa tarik korban yang harus dibawa. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang Israel pada waktu beribadah sebelum Yesus datang, sebelum Yesus mati di atas kayu salib itu, mereka korbannya adalah korban hewan. Nah, jadi mesti bawa apa misalnya? Ya, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kan ada lembu, jadi mereka mesti tarik lembunya tuh, dibawa ke sana. Belum kalau lembunya kan misalnya, ya bagaimana gitu ya, tariknya pakai apa ya dan seterusnya. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun sedemikian berat, beban yang berat yang diperhadapkan kepada dia, tidak ada tuh kata sia-sia keluar dari mulutnya dia. Tidak ada tuh kata sia-sia nanti dia cemburu ya kepada ini, seperti di Mazmur 73 itu, asap, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah ini, tapi kok Tuhan, saya sepertinya beban berat ini terus tuh sekitar saya, samping saya, yang mereka tidak melakukan ini, tidak beribadah, tidak memelihara hukum, tidak hidup dalam pertobatan, tapi kok mereka mujur, beruntung, sukses secara lahiriah materi. Ya, dan sepertinya mereka tuh baik-baik saja gitu. Ya, sukses secara ini. Ya, bahkan kita kembali ke Maliaki tadi. Bahkan Maliaki pasal 3, ya ayat 15. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bahkan kata firman Tuhan, bahkan mereka mencobai Allah pun, tetap luput juga, nggak dihukum. Mereka cobai Tuhan tapi nggak dihukum Tuhan. Kalau begitu sia-sia. Kalau begitu apa gunanya? Apa untungnya? Apa faedahnya? Saya mesti melakukan ini. Dan saya berdoa saudara-saudara kasih Tuhan kita, jangan sampai keluar dari mulut kita, mulut saudara di tahun ini, sampai sekian lama ini, mungkin masih ada pergumulan doa yang saudara bawa di tahun 2019. Bahkan mungkin bukan saja dari tahun 2019, dari 2018 dan dari tahun sebelumnya. Ya, dan sampai pada tahun ini 2021 ini kita akan menjalani sepanjang tahun ini ke depan. Dan saudara dan saya juga diperhadapkan dengan satu kondisi di mana saudara dan saya masih injak kaki ada di bumi pada hari ini. Kaki kita masih ada di sini pada hari ini. Dan itu artinya juga saudara dan saya juga dibawa, juga diperhadapkan juga dengan yang namanya kesulitan, kesusahan, dan juga keperluan, kebutuhan, dan sebagainya. Dan kita juga diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sama yang dihadapi oleh pergumulan umat Tuhan pada hari itu. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, dalam berjalannya kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa kalau begitu sia-sia. Kalau begitu sia-sia beribadah kepada Tuhan. Sia-sia bayar harga. Sia-sia saya melakukan semuanya nih. Sia-sia saya membawa korban saya. Saya mengembalikan milik Tuhan. Sia-sia saya memelihara hukum. Sia-sia hidup dalam pertobatan. Kalau saya yang sudah demikian membayar harga, kalau saya yang sudah sedemikian melakukan ini, tetapi orang-orang fasik yang berbuat fasik, yang berbuat ketidakbenaran, yang berbuat ini, yang tidak melakukan seperti saya, yang tidak beribadah, yang tidak melakukan ini, ya, yang tidak hidup dalam pertobatan, yang tidak memelihara hukum Tuhan, tetapi kok tetap muncul, tetap beruntung, tetap berhasil secara materi. Bahkan mereka mencobai Allah pun luput juga ya. Tidak menerima hukuman, tapi saya kok kena. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sekali lagi saya katakan, inilah situasi yang saudara dan saya juga hadapi pada hari ini. Ada juga pada hari ini. Jadi apa yang Alkitab tulis kita juga hadapi. Memang situasinya boleh dikatakan situasi berbeda, tapi memang Tuhan kita dibawa dengan hadapan situasi. Saudara dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini saya juga dikatakan kalau kita lihat ikuti perkembangan pada hari ini, ya, saya lihat berita ada main bulu tangkis dari negara seberang, negara tetangga kita, negara Thailand, dia menikah dengan sesama jenis. Ya, sepertinya mungkin mereka baik-baik saja terus melakukan ini. Dan baru berapa tahun 2020 atau 2000 kemarin itu ada dua ganda putri, satu ganda putri dari negara Eropa sana,
mereka memutuskan nikah sejenis. Dan saya lihat lagi berita saudara kasih Tuhan dari negara Argentina, mereka melegalkan aborsi. Sampai ada yang bersorak-sorak jadinya, bersorak-sorak, ore gitu. Dan mungkin mereka sepertinya merasa bahwa baik-baik saja, terus saja lakukan itu. Tapi saya yang sudah melihara ini, sudah ini Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Sekarang kita lihatnya secara materi atau secara rohani. Itu yang penting. Saudara dikasih Tuhan, saudara sekarang sudah lihatnya. Ya, jadi kita dihadapkan dengan kondisi yang ada pada hari ini. Sampai pada satu puncak, satu titik. Saya katakan saudara, berjalannya waktu ke depan, dunia makin berkembang. Satu sisi itu baik, tapi sisi yang lainnya akan terus juga pasti apa? Menggerus kehidupan rohani. Akan terus. Nah sekarang kita bagaimana? Saudara dan saya dihadapkan pada hari ini. Pada saat kita berjalan juga, kita juga dihadapkan dengan apa? Ya saya katakan, kita masih ada di dunia pada hari ini. Saudara saya masih ada. Waktu mungkin kita mulai pekerjaan kita melalui ini, Tuhan kenapa Tuhan saya misalnya harus mengalami kerugian, mengalami dan seterusnya. Saudara, Bapak Badi kemarin waktu tanggal 1 kita telepon, Tuhan kita doakan, Pak bantu doa, ya dan seterusnya. Kita berdoa dia, Tuhan tolong supaya dia nanti bulan Juni dia akan selesaikan cicilan tempat ini. Jadi bilang bantu doa juga, dia habis operasi masih ada sedikit di tangan. Saudara, tapi tahukah saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Badi sebelum dia sukses dalam bidang itu, dia pernah mengalami juga dulu yang namanya itu tempatnya, propertinya dia itu dicuri, mengalami kerugian. Jadi sudah bangun usaha, bangun apa, wah sampai habis. Tuhan ini baru bangun, baru mulai, Tuhan itu ada ini, seperti ada itu yang habis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berjalannya waktu, ya berjalannya ini, ya pembelaan Tuhan terjadi. Saya yakin juga saudara, berjalannya setiap kehidupan kita pada hari ini, saudara saya pada hari ini, kita berjalan hidup tidak selalu mulus. Hidup tidak selalu yang namanya misalnya up terus. Kadang-kadang ada ini. Orang yang mulai membangun kehidupannya, menjalankan usahanya, menjalankan ini. Terkadang ada masanya mungkin yang lain, tapi ada waktunya juga dia. Ya. Nah sekarang ketika kita dihadapkan kepada itu, dan saudara dihadapkan kepada ini, saudara adalah orang beribadah kepada Tuhan, dan pada satu yang bersamaan juga diperhadapkan kepada orang-orang yang melakukan ini, melakukan kefasikan, tetapi kok tetap ada kemunculan, tetap ada keberuntungan, tetap ada kesuksesan secara lahiriah, materi. Nah sekarang bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita melihat itu? Saudara, inilah luar biasanya Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Makanya itu tuh dikatakan di dalam ayat 18, maka kamu akan kembali melihat perbedaan. Ayo kita akan biasa seperti itu. Nah, sekali lagi saya berdoa saudara dikasih Tuhan, setiap kita, baik saya dan kita semuanya pada hari ini, pegang teguh apa yang ada padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Kata kitab Wahyu. Ya, pegang teguh apa yang ada kepada saudara pada hari ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada saudara pada hari ini. Iman yang Tuhan anugerahkan, talenta yang Tuhan anugerahkan, kepercayaan yang Tuhan beri kepada saudara. Setiap apa yang Tuhan beri, pegang teguh itu. Katakan tadi saudara katakan, mari kita mencontoh seperti Hana. Ya, yang setiap tahun dia mesti bayar harga untuk menuju ke Silo. Untuk apa sana? Untuk beribadah. Ya, untuk bawa persembahkan sesuatu di sana kepada Tuhan. Sekalipun waktu dia menuju ke sana itu, di depan di rumah Tuhan di Silo itu ada anak-anak Eli yang hidupnya nggak benar, ya, yang cara hidupnya tidak benar, yang melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata firman Tuhan, mereka melacurkan dirinya, menganggap rendah korban untuk Tuhan. Tapi yang jadi imam itu. Saya bisa katakan, mungkin saja Hana ini adalah salah satu korban. Tetapi apakah dia mundur? Apakah karena itu dia tidak datang ke sana? Apakah oleh karena itu dia tidak cari Tuhan? Apakah oleh karena itu dia tidak minta pembelaan Tuhan? Apakah oleh karena itu dia mengatakan sia-sia mencari Tuhan? Ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan.
Sekalipun sekali lagi waktu menujunya ke sana, berjalannya dia juga itu adalah sebuah pengorbanan. Itu harga yang dibayar. Itu sebuah tantangan, itu sebuah pergumulan. Menuju untuk beribadah. Kalau kita pada hari saudara beribadah, puji Tuhan ada begitu banyak transportasi sudah. Apalagi pada nanti tahun berikut pemerintahan ini, menyambung semuanya menjadi satu gitu. Lancar semuanya. Zaman dulu begitu terbatas. Saya ingat saudara kasih Tuhan, ada pelayanan Tuhan di daerah Toraja sana, di Rindingalo. Waktu saya masuk pelayanan dengan Prof. Samuel naik ke atas, itu orang tua bapak saya sudah bilang, ada 2 tanjakan terakhir di mana begitu curam sekali. Bahkan sebelum 2 tanjakan terakhir saja, naiknya jalannya sempit, cuma 1 mobil yang boleh naik ke atas. Jadi kalau misalnya ada mobil yang lain tidak tahu bagaimana gitu. 2 tanjakan terakhir itu betul-betul melukit. Lagi musim hujan, ada ini sedikit. Sampai 2 tanjakan terakhir, sopirnya mesti ganti orang. Kenapa? Harus sopir yang di sana. Jadi kita juga sudah ketar-ketir ini saja. Oh Tuhannya apa? Nah, itu tahun berapa itu? Sekitar mungkin 3 tahun yang lalu. Sudah masih seperti itu. Saudara bayangkan 40-an tahun yang lalu waktu hamba Tuhan mulai bangun gereja di sana, itu kira-kira tantangannya kayak apa? 40 tahun yang lalu. Itu mau naik ke atas, di atas tuh. Jadi mereka mesti berjalan jam berapa? Mesti berjalan dari jam 12 siang atau sebelumnya, supaya bisa tiba di sana sore. Jadi jalan kaki naik ke atas. Demi untuk apa? Ada jiwa-jiwa. Ada pelayanan di sana. Ada orang yang butuh dilayani di sana. Itu berapa waktu lamanya di jalannya? Kalau mereka menganggap itu sebagai sebuah kesia-siaan, ya mungkin gereja Tuhan tidak akan pernah berdiri di atas. Kalau juga misalnya para misionaris yang datang ke tempat kita, baik yang datang ke daerah kita, datang ke Toraja, datang ke Papua, datang ke tempat mana, atau datang ke Afrika, menganggap sebuah kesia-siaan, saudara, Injil Tuhan tidak akan pernah. Bagaimana seorang Dr. David Livingstone pergi ke pedalaman Afrika. Dia seorang dokter dengan berbagai macam tantangan, hutan belantara Afrika, penyakit yang begitu luar biasa. Istrinya datang sama-sama, tetapi istrinya dia diserang oleh penyakit dengan segala keahlian dia sebagai dokter memerawat di sini, tetapi lewat. Tetapi dia masuk lebih dalam, lebih jauh, sampai akhirnya mati untuk Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya sekitar 2 tahun berikutnya, berapa tahun berikutnya, berjuta-juta orang Afrika bisa datang kepada Tuhan karena ada benih. Kalau menganggap itu sebagai sebuah kesia-siaan, untuk apa? Sedemikian. Kalau juga saudara menganggap bahwa adalah sebuah kesia-siaan, datang di rumah Tuhan, memberikan hidup kita, membawa hidupan kita, dan seterusnya, saudara kasih Tuhan, kita tidak akan pernah melihat yang namanya kata firman Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Dan sekali lagi perbedaan ini bukan simsalabim, ada kadabra, jadi. Bukan mie instan, langsung seduh, langsung jadi makan. Tidak. Perlu apa? Butuh waktu, butuh proses. Butuh yang namanya apa? Ketaatan, keuletan di sana. Butuh yang namanya terus semangat perjuangan. Butuh yang namanya terus bagaimana kita membangun kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita terus jalan. Ada tantangan, tidak menghambat. Ada rintangan, tidak merintangi. Ada kesulitan, tidak menyulitkan. Tapi terus dia cari, dia lakukan. Sebagaimana Hana. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara kasih oleh Tuhan? Tuhan menjawab doanya. Eli melihat dia komat kamit. Dia komat kamit. Tetapi dia sedang mengutarakan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara kasih oleh Tuhan? Tahun depan Tuhan sudah mendengar doamu, dan tahun depan engkau akan diberi keturunan. Dan akhirnya lahirlah Samuel. Kita tahu Samuel menjadi nabi Tuhan yang luar biasa di hati Tuhan. Dan tidak hanya ketika Samuel dibawa, diserahkan ke rumah Tuhan, dibawa pengawasan Imam Lewi. Sekarang ada muncul adik-adiknya juga. Luar biasa. Hanya minta pokoknya Tuhan kasih saya, beri saya keturunan. Ya mungkin tidak minta Tuhan kasih saya berapa, apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan lakukan buat dia itu. Tuhan melihat apa? Imannya, kesetiaannya. Dan kita juga yang ada pada hari saudara dikasih oleh Tuhan. Ini juga menjadi sebuah tantangan atau juga menjadi sebuah komitmen bagi setiap kehidupan saya dan saudara.
bahwa memang kita jangan menganggap sebagai kerugian, kesia-siaan dalam mencari Tuhan. Kenapa ini? Ini Tuhan, ini ada janji Tuhan ini bagi saya dan saudara ini. Di ayat 18 itu, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan sedang ingin katakan, lakukan saja terus, kerjakan saja Tuhan. Terus, apa yang kau lakukan pada hari ini, jangan anggap itu sebagai sebuah kesia-siaan. Bawa terus hidupmu beribadah kepada Tuhan. Bawa terus persembahanmu. Bawa terus hidupmu dan seterusnya. Bukan sebagai sebuah kesia-siaan. Tapi Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Antara orang yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak. Tapi sekali lagi tunggu waktunya. Saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan akan segera membela setiap kehidupan saudara. Tuhan akan segera turun tangan memberkati hidupmu. Tuhan akan segera memberikan kepercayaan lebih kepada saudara. Tapi jadi pihak kita juga nih, kasih Tuhan. Terus cari kepada Dia, cari kepada Tuhan. Ya, di dalam, perhatikan di sana. Ya, di dalam ayat 16 sampai 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita perhatikan di sana apa janji Tuhan, di sana kata firman Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Jadi artinya Tuhan melihat, memperhatikan saudara, memperhatikan perjuanganmu, memperhatikan setiap jerih lelah kita, memperhatikan apa saudara lakukan pada hari ini, memperhatikan apa saudara kerjakan, memperhatikan bagaimana langkah kita. Ya, dan ada sebuah kitab yang ditulis kata firman Tuhan, menulis, memperhatikan dan memandangnya. Dan kata firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan, mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya. Jadi Tuhan menyayangi, mata Tuhan tidak luput daripada saudara. Pandangan Tuhan tidak luput daripada setiap kehidupan kita. Mata Tuhan selalu ada bagi saudara, dan itu berarti pentingnya dari kita ini, saudara dikasih oleh Tuhan, itu melihat Tuhan, melihat Dia dengan mata iman, bukan melihat secara fisik. Dan jangan sampai juga saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya melihat hal-hal secara lahiriah saja. Tapi coba perhatikan hal-hal yang lebih utama, yaitu hal-hal secara rohani. Dan saya terlalu percaya dan yakin sesuai janji firman Tuhan, bahwa hal-hal yang lahiriah itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Bahkan pada waktu tidur saja, kata firman Tuhan, berkat Tuhan itu ada bagi orang benar. Pada waktu kita misalnya sudah tidak bisa beraktivitas, sudah ada masanya kita tidak segesit pada waktu mulai, tetapi berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita, menyertai setiap kehidupan kita. Oleh karena apa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ada jaminan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kenapa? Mata kita melihat kepada hal secara rohani, bukan secara jasmani, bukan secara lahiriah. Kalau saudara kita, orang lain misalnya diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, terima kasih Tuhan, mereka diberkati, saya belajar karena ya. Kalau misalnya orang-orang yang fasik, yang mungkin secara lahiriah boleh berhasil dan seterusnya, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bukan pelajari bahwa kita mengatakan sia-sia. Tapi apa kita? Saudara kasih tanya. Nanti kita akan melihat nih pasal 4 itu, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala-nyala seperti api, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Jadi Tuhan sedang mengatakan, kamu yang terus melakukan kefasikan, jadi jangan merasa diri terus nyaman, jangan merasa diri tidak ada hukuman, tidak ada kena ini. Hari Tuhan akan datang. Justru masih sepertinya baik-baik saja pada hari ini, diberikan kesempatan untuk sadar dan bertobat dan berbalik dari hal-hal yang demikian. Jadi jangan sampai nanti kalau hari Tuhan sudah datang, ya berarti no mercy, tidak ada lagi anugerah. Justru inilah masa anugerah itu. Kata firman Tuhan, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti api apian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik
menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Itulah Tuhan membuat perbedaan. Jadi mereka yang saya katakan, yang terus dalam kefasikan atau yang terus berbuat kefasikan, jangan juga terus merasa, jangan sampai juga terus merasa bahwa tidak ada apa-apa dan terus menumpuk kefasikan, berbuat kefasikan, berbuat kedagingan, berbuat hal-hal yang tidak benar. Tapi sesungguhnya kata firman Tuhan, hari itu segera datang, waktu itu segera datang bagi setiap kehidupan kita. Dan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang fasik. Orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan melakukan perbedaan. Dan seperti itulah janji Tuhan juga bagi setiap kehidupan kita. Anak cucu orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, anak cucunya menjadi orang-orang yang gagah perkasa di muka bumi. Waduh, luar biasa. Bahkan Tuhan mengizinkan saudara dan saya, ayo, melihat anak-anak dari anak-anak kita. Kita baca Mazmur 128. Mazmur 128. Ayat 4 sampai 6. Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saya katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Tuhan mengizinkan bisa melihat anak-anak dari anak-anak. Artinya ada jaminan pemeliharaan keberkatan Tuhan dari orang tua sampai kepada anak, bahkan anak-anak, anak-anaknya, anak-anak kita. Ataukah menjadi orang-orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang mengatakan adalah bukan sebuah kesia-siaan dalam mencari Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus membayar harga, harus melewati kesulitan, melewati tantangan. Tetapi oleh karena cinta terhadap rumah Tuhan, Tuhan, saya mau terus datang kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya mencari Dia, ya, saya membawa hidupan saya, bawa hidup ini kepada Tuhan. Ya. Pada saat yang bersamaan ketika ada tantangan diperhadapkan ini, tapi tantangan itu tidak mana. Mari kasih Tuhan, ini menjadi perlindungan bagi kehidupan kita. Ya, tahun yang kita akan terus jalani, oleh pertolongan Tuhan, terus membawa saudara, membawa kehidupan kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkasih kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan mengajarkan kami, menasihati kami melalui firman. Bukanlah sebuah kesia-siaan ketika kami datang kepada Tuhan, beribadah, ya Tuhan, mengorbankan apa yang ada pada kami. Dan kami belajar ya Tuhan, memelihara hukum Tuhan, dan juga hidup dalam pertobatan, dalam cara hidup yang benar kepada Tuhan. Kami terus percaya dan yakin pada saat ini Tuhan, setiap umat Tuhan yang terus ya Tuhan, membawa hati mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Bahkan setiap mereka juga Tuhan, yang memberikan setiap apa yang ada kepada mereka ya Tuhan, oleh karena cinta terhadap umat Tuhan. Mereka membawa persembahan mereka, mereka mengembalikan milik Tuhan, dan percaya ini adalah bukan sebuah kesia-siaan, tetapi Tuhan boleh melihat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan waktunya saatnya akan tiba, akan ada perbedaan bagi setiap kehidupan kami, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Ini menjadi doa kerinduan setiap kehidupan kami,
Bahkan biar ini juga terus tertanam dalam hati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Untuk mereka terus melangkah datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Lagi ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku
Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan bukanlah sebagai sebuah kesia-siaan, tapi di sana mengandung janji Tuhan, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati roti makananmu, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang membawa hidupnya, membawa hati, seluruh apa yang ada kepada Dia, ya Tuhan, kepada Tuhan. Tapi kami percaya ada janji Tuhan di sana, ya Tuhan. Berjalannya kami pada hari ini Tuhan, terkadang kami dibawa, diperhadapkan dengan kondisi di mana ya Tuhan, ada pada hari ini, ada banyak kesulitan, pergumulan, beban yang harus kami hadapi, yang harus kami pikul itu. Tapi kami percaya dan yakin dan iman, beban, tantangan, kesulitan itu tidak akan menghambat, tidak akan menghalangi setiap kehidupan kami untuk terus mencari, untuk terus beribadah, untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus membawa hati kami, untuk terus membawa kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Di sana ada janji Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu juga pada hari ini yang terus juga datang beribadah kepada Tuhan, mulai awal tahun ini bahkan sampai sepanjang tahun ini Tuhan, bahkan sampai pada titik ini Tuhan. Mereka yang terus ya Tuhan membawa kehidupan mereka, ya Tuhan, membawa hati kehidupan, memelihara hukum, ya Tuhan, hidup dalam pertobatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, maka Tuhan akan membuat perbedaan bagi setiap orang-orang ya Tuhan, mereka yang beribadah kepada Tuhan dan yang melakukan kefasikan ya Tuhan. Tuhan tahu ya Tuhan, melihat bahwa kami dalam milik kesayangan-Mu ya Tuhan, dan sungguhnya mata Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan terus menolong seluruh umat-Mu, menyertai setiap langkah kami, kehidupan kami ya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, bahkan sampai sepanjang tahun ini Tuhan. Apa yang kami lewati, apa yang dihadapi Tuhan selalu ada bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus menyatakan penyertaan bagi kehidupan kami Tuhan. Bersyukur kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini ya Tuhan, di awal ya Tuhan, minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan akan melangkah bersama dengan Tuhan, dan terus juga akan menolong umat-Mu, bahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang akan juga terus dilibatkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia akan terus memakai, mengurapi mereka ya Tuhan, terus ya Tuhan, bawa kehidupan mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aktivitas kami ya Tuhan, pekerjaan, rumah tangga ya Tuhan, usaha, pendidikan Tuhan juga akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebutuhan-kebutuhan kami akan terus dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagi setiap harga yang diberi oleh umat-Mu Tuhan, waktu, tenaga, pikiran, harta mereka tidak ada yang sia-sia, namun Tuhan yang akan membalas dan mengupayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat diberkati dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Jumala yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya Saudara Robi membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, syukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang melimpah dalam kehidupan hari pas hari. Terima kasih Yesus atas firman yang sudah diberikan kepada kami, apa yang kami dengarkan bisa melakukan di hari lepas hari. Terima saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, berkati tamu-tamu yang beri maupun tidak sempat memberi. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Persembahan di jalan ini kita menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang saya ingat.
syafaat kepada Ibu Diana dipersilakan. Puji Tuhan, mari seluruh jemaat Tuhan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, pada saat siang hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan minggu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu datang kepada kami mengingatkan kami, agar kami terus memandang Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami, di dalam perjalanan kami tahu Tuhan Engkau bersama dengan kami. Kami tidak melihat sekeliling kami Tuhan, tapi kami membawa hidup kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, tahun 2021 ini Tuhan akan menyertai setiap kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi kami, baik dalam rumah tangga, baik dalam setiap pergumulan kami. Kami sungguh percaya tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat Tuhan di dalam setiap kami, dan Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi doa-doa kami di tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jawaban-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Jawaban-Mu Tuhan tepat pada waktunya bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa membawa seluruh umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati mereka, Engkau yang melihat setiap kehidupan mereka, dalam setiap apapun yang mereka hadapi di hari-hari mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Lengkupi mereka dengan kepak sayap-Mu ya Bapa, agar penyertaan-Mu Tuhan senantiasa melindungi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang, kami terus bawa gereja kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, jawaban yang terbaik kami percaya Engkau akan berikan bagi kami tepat pada waktunya. Setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kedua hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan keluarga, anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Dan seluruh para pelayan Tuhan yang terus setia melayani-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, waktu dan kesempatan yang mereka berikan buat Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memperhitungkan semuanya Bapa. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi waktu mereka untuk hadir di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau yang melihat hati mereka, Engkau yang melihat setiap apa yang mereka sampaikan kepadamu saat ini Bapa. Biar Engkau menjawab tepat pada waktunya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat anak-Mu Tuhan, Bapa abadi, yang saat ini Tuhan Yesus dalam pemulihan Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap cobaan, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan hamba-Mu hadapi, biar dia tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan Tuhan berikan buat hamba-Mu Bapa. Setiap usaha pekerjaannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kami tidak tahu akan apa yang harus kami lakukan. Hanya kami mampu meminta pertolongan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya tangan kemurahan-Mu akan melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala aktivitas kami akan kami jalani di sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya keluar masuk kami, Tuhan akan memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan pergumulan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak untuk hamba-Nya Ibu Diana yang bawa kita dalam doa syafaat. Ibadah kita telah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan ke depan. Kepada Ibu Siti dipersilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini.
secara online, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Pada selanjutnya bisa datang dan beribadah di tempat ini. Ibadah Minggu 10 Januari akan diadakan satu kali pada pukul 10 WIB. Yang melayani WL Ibu Diana, Singer Saudara Novia, Saudara Julimus, Saudara Novita, Warta Saudara Novita, Syafaat Ibu Sri, LCD Saudara David, Aser Saudara Landiron, dan Saudara Aiki. Tim musik ibadah minggu depan, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Merinus, drum Saudara Evis. Sabtu 9 Januari 2021 nanti akan menyusul. Nanti yang akan melayani tim musik, keyboard Feby, gitar akan menyusul, bass Saudara Pisman, drum Saudara Merinus. Doa Kamis, hari Kamis pukul 18 WIB ada doa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Novrince. Doa Jumat, hari Jumat pukul 18 WIB ada doa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Samuel. Setelah doa ada latihan, pujian dan musik, ibadah iji dan ibadah hari Minggu. Rapat jemaat setelah ibadah raya hari ini, seluruh jemaat diharapkan untuk tinggal sebentar karena ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait program pelayanan Tuhan 2021 dan laporan keuangan Natal. Selamat ulang tahun bagi jemaat atau seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib bersyukur kepadamu dalam ibadah kami pada saat ini. Yang sudah berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu jemaat yang hadir ya Tuhan. Bahkan semua yang sudah melayani juga pada hari itu berkati, lebih lagi Tuhan. Pakai urapi kami ya Tuhan, pada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan akan percayakan, yang sedang dan yang akan Tuhan percayakan Tuhan. Bahkan di tahun yang kami jalani oleh pertolongan Tuhan, kami lihat pemakaian Tuhan lebih ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu sepanjang tahun ini, sepanjang minggu, bulan, bahkan sampai tahun ini tetap ada dalam penjagaan pemeliharaan pertolongan Tuhan. Bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami akan ibadah kami kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kami. Mari semua jemaat kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat kepada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing.
Kamu akan berkati setiap kehidupan mereka, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersaat, kita bersyukur.